Bab 996 Pembunuhan di Istana Kekaisaran. Pangeran keempat dan Pangeran ke-9 dan anggota tim mereka muncul di tablet batu. Begitu segel Pangeran Mahkota muncul, gelombang pemeliharaan drakonik menyapu dimensi, dan cahaya dari panggung batu mulai memudar. Cahaya putih di dekatnya juga menghilang. Suara mendesing. Tablet batu berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke aula besar Istana Kekaisaran. Pengadilan Putra Mahkota telah berakhir. Pangeran ke-9 akan menjadi putra mahkota untuk saat ini, sebuah suara terdengar dari kedalaman aula besar. Saya tidak berpikir bahwa pemenangnya adalah putra ke-9 saya, Zihang. Bahkan Kaisar Suci terkejut. Dia secara pribadi membantu Pangeran ke-13, tetapi dia masih dikalahkan oleh Pangeran ke-9. Pangeran keempat, yang merupakan pangeran terkuat, juga dikalahkan oleh Pangeran ke-9. Kaisar Suci bahkan tidak akrab dengan putranya yang ke-9. Di sisi lain, kemarahan melintas di mata Permaisuri Suci saat dia melihat Pangeran ke-9 dan Zhao Feng. Meskipun persidangan putra mahkota telah berakhir, Istana Kekaisaran Gan Agung bahkan lebih meriah dari sebelumnya. Istana Kekaisaran mengadakan upacara untuk induksi putra mahkota hari itu juga. Semua pasukan memiliki sejumlah orang yang bisa memasuki Istana Kekaisaran. Pangeran ke-9 sangat sibuk selama upacara, banyak pasukan mengiriminya hadiah dan menyapanya. Bahkan anggota keluarga kekaisaran yang biasanya dingin ke Pangeran ke-9 maju dengan senyum di wajah mereka. Zihang, aku tahu bahwa kamu akan mengejutkan kita semua. Seorang penatua kekaisaran maju dan berbicara. Selamat, saudara Pangeran ke-9. Oh, tunggu, aku harus memanggilmu putra mahkota sekarang. Pangeran ke-7 maju dan minum secangkir alkohol. Bahkan para pangeran lainnya perlu menunjukkan dukungan mereka kepada Pangeran ke-9 sekarang. Di masa depan, mungkin Pangeran ke-9 yang menjadi Kaisar Suci. Pada saat itu, kehidupan para pangeran lain akan bergantung padanya. Terlepas dari Pangeran ke-9 sendiri, semua pasukan dan anggota tim yang mendukungnya untuk menjadi putra mahkota semua sangat sibuk selama upacara juga. Pada saat ini, beberapa perwakilan dari keluarga Si sangat senang bahwa mulut mereka bahkan tidak bisa menutup saat mereka berurusan dengan pasukan lain. Keluarga Si ditakdirkan untuk bangkit sekarang. Saudara Si, saya mengagumi kinerja Anda dalam persidangan putra mahkota. Seorang jenius dari negara adidaya lain menyambut Si Yulei dengan hangat. Di tempat lain, Istana Grand Dukelan, tempat Su Qingling menjadi bagian, bersama-sama dengan perwakilan dari Istana Grand Duke lainnya. Banyak orang bahkan bertanya tentang status pernikahan Su Qingling. Meskipun Zhao Feng sudah lama tidak berada di zona benua, memiliki reputasi buruk, dan tidak tahu banyak kekuatan, banyak ahli yang datang untuk menyambutnya juga. Bagaimanapun, siapapun bisa melihat bahwa satu-satunya alasan Pangeran ke-9 bisa menjadi putra mahkota adalah karena bantuan Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng sendiri sangat kuat dan memiliki kekuatan sendiri. Zhao Feng, aku tahu kamu akan memainkan peran besar. Xin Wuheng tersenyum dan berjalan. Aku hanya beruntung. Zhao Feng tersenyum. Dia menghindari beberapa orang yang tidak dikenalnya dan berjalan menuju Xin Wuheng. Saudara Zhao, kamu terlalu rendah hati. Xin Wuheng menggelengkan kepalanya. Orang bisa mengatakan bahwa Pangeran keempat telah benar-benar kehilangan karena 16 Dragon Jades yang dimiliki Zhao Feng. Xin Wuheng tahu sedikit tentang arai, tetapi bahkan dia tidak yakin bahwa dia bisa menghancurkan arai teleportasi di dalamnya tanpa menghancurkan Dragon Jade itu sendiri. Selanjutnya, gagasan Zhao Feng untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik pasti telah diterapkan sejak awal, sehingga semua orang bisa melihat seberapa jauh dia. Saudara Xin bercanda, Zhao Feng tidak menolak. Pada kenyataannya, Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang arai, tetapi salah satu kemampuan mata emasnya adalah disintegrasi, yang menyelesaikan masalah dengan sempurna. Selama dia tahu bagian mana yang merupakan arai teleportasi, Zhao Feng bisa menggunakan kemampuan disintegrasi untuk menghancurkan hanya struktur arai itu, membuatnya mustahil untuk digunakan. Hal seperti itu mungkin sulit bagi Grandmaster Arai, tapi itu sangat sederhana untuk Zhao Feng. Zhao Feng, selamat. Tai Litian berjubah merah perlahan berjalan mendekat. Meskipun keluarga Dasi mendukung Pangeran keempat, yang telah kehilangan karena Zhao Feng, tampilan Zhao Feng menyebabkan mereka sangat mementingkan dirinya. Keluarga Tai awalnya berencana untuk membawa Zhao Feng kembali ke keluarga Tai setelah sidang putra mahkota selesai, tetapi Tai Litian sekarang maju dan memberi selamat padanya. Zhao Feng,
Kamu menampilkan pertunjukan besar kali ini. Duke Nanfeng tersenyum dan memberi selamat juga. Dia awalnya hanya berencana untuk membayar Zhao Feng dengan bantuan, dan dia tidak berharap Pangeran ke-9 benar-benar menjadi putra mahkota sama sekali. Alih-alih membalas budi semula, ia sekarang berutang satu lagi. Setelah berurusan dengan semua orang, Zhao Feng pergi ke anggota Ocean Smoke Pavilion. Grand Elder, kata Bi King Yue dengan gembira. Pavilion Asap Laut adalah kekuatan bintang 3, dan sekarang setelah Pangeran ke-9 menang, Pavilion Asap Laut akan menjadi pemimpin wilayah lautan. Dengan perlindungan dari pemeliharaan drakonik dari dinasti penguasa, Bi King Yue percaya bahwa dia dapat dengan cepat memperluas Ocean Smoke Pavilion ke tingkat yang diinginkan Zhao Feng. Kalian semua bisa kembali setelah upacara berakhir. Masih ada beberapa masalah di zona benua yang harus diurus Zhao Feng, jadi dia belum bisa pergi dulu. Meskipun Bi King Yue sedikit kecewa, dia segera mengungkapkan senyum damai. Zhao Feng bertanya tentang situasi mengenai Pavilion Asap Laut dan bagaimana organisasi pembunuhan itu terjadi. Pada saat yang sama, ia menyerahkan sejumlah besar sumber daya ke Bi King Yue. Organisasi pembunuhan baru saja dimulai, dan kekayaan Pavilion Asap Laut tidak dapat dibandingkan dengan beberapa pasukan yang lebih tua. Jika mereka ingin berkembang dengan cepat, mereka akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Zhao Feng tidak memilih untuk memperkuat garis keturunannya di kota warisan surga. Juga, ketika Anda kembali, kirimi saya semua informasi tentang pemilik mata samsara, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Di sudut lain istana, Chener, jangan berkecil hati. Kamu masih muda. Dalam hal pengalaman, Anda jelas tidak memiliki sebanyak kakak lelaki Anda. Seorang lelaki yang kuat menghibur Pangeran ke-13. Aku hanya tidak mau. Mengapa Pangeran ke-9 yang menjadi putra mahkota? Pangeran ke-13 berkata dengan suara lembut. Hehe, dia mungkin putra mahkota sekarang, tapi siapa yang tahu jika dia bisa duduk di sana dengan mantap. Pria yang kuat itu mengungkapkan senyum jahat dan mengirim pesan. Ekspresi Pangeran ke-13 berubah ketika dia memandang pamannya. Kursi putra mahkota tidak mudah untuk diduduki. Pria yang kuat memiliki tatapan yang dalam. Memang benar demikian, masih ada beberapa tahun lagi sampai Kaisar Suci pensiun. Periode waktu ini adalah ujian bagi putra mahkota. Jika putra mahkota melakukan kesalahan besar, jelas akan ada akibatnya. Ayah, di sisi lain, Pangeran ke-9 tiba di hadapan Kaisar Suci. Zihang, penampilanmu sangat bagus. Kaisar Suci saat ini tersenyum dan berkata. Semua paman. Kekaisaran di dekatnya juga tertawa dan setuju. Upacara berlangsung hingga malam hari kedua. Pada saat ini, Pangeran ke-9 akhirnya bisa kembali dan beristirahat. Yang mulia Pangeran Mahkota, saya masih harus tinggal di tempat Anda selama beberapa hari. Zhao Feng tersenyum dan berkata. Saudara Zhao, kemana Anda akan pergi nanti? Tanya Pangeran ke-9. Dia tidak keberatan Zhao Feng tinggal di tempatnya, tetapi dia bisa mengatakan bahwa Zhao Feng memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Zhao Feng tidak memberikan jawaban yang jelas. Dia tidak akan bisa membunuh Pangeran ke-13 dalam waktu dekat, dan dia juga tidak akan bisa melihat Zhao Yufei. Dia juga perlu mencari tahu informasi mengenai pemilik mata samsara. Dia bisa bertanya pada Ying Tua tentang itu, meskipun Old Ying telah meninggalkan Imperial Skynet, dia seharusnya masih dapat menggunakan beberapa koneksinya di sana. Dimengerti, ayah akan membalas kalian semua besok, jadi saudara Zhao harus ada di sana. Petik 2. Pangeran ke-9 tahu bahwa Zhao Feng pernah menolak tawaran markis dari Duke Nanfeng, tetapi kali ini, Kaisar Suci sendirilah yang akan menjadi orang yang memberi penghargaan. Pada saat yang sama, Pangeran ke-9 mengambil token emas. Dengan token ini, Zhao Feng diizinkan masuk dan meninggalkan istana kekaisaran kapanpun dia mau. Terima kasih. Zhao Feng mengambil token. Lagi pula, tidak semua orang bisa masuk dan meninggalkan istana kekaisaran seperti yang mereka inginkan. Yang mulia putra mahkota, Butler Qi, yang berada di depan aula Pangeran ke-9, segera maju untuk menyambut mereka. Zhao Feng melirik Butler Qi, dan mata kirinya tiba-tiba mulai bergerak. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di tangan Butler Qi. Suara mendesing. Belati hitam setengah transparan menusuk ke arah dada Pangeran ke-9. Butler Qi, kamu. Pangeran ke-9 terkejut, tetapi tidak ada waktu baginya untuk membela diri. Serangan Butler Qi secepat kilat,
dan dia mengeluarkan gangguan jahat samar dari Mystic Light Secret Power. Pangeran ke-9 akan mati bahkan jika dia membela diri pada waktunya. Butler Qi mengungkapkan senyum jahat dan mengerikan, seolah-olah upaya pembunuhannya sudah berhasil. Namun, saat berikutnya, Zhao Feng dan Pangeran ke-9 menghilang di tengah-tengah kilatan perak. Ini, Butler Qi mengungkapkan ekspresi tertegun saat serangannya meleset. Kemampuan untuk bergerak di luar angkasa. Nada bicara Butler Qi suram. Hu gelombang. Dia berubah menjadi sinar gelap, bergabung ke dalam kegelapan, dan dengan cepat mundur. Weng gelombang-gelombang. Zhao Feng dan Pangeran ke-9 tiba-tiba muncul di ruangan tempat Zhao Feng berada di pengasingan sebelum persidangan. Zhao Feng, apakah itu kemampuan dunia tata ruang misti? Jantung Pangeran ke-9 berdebar, dan dia menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Zhao Feng. Untungnya, barang Dewa Zhao Feng yang tidak memenuhi standar telah menyelamatkan hidupnya pada saat kritis. Itu mungkin tanda spasial yang ditinggalkan Zhao Feng ketika dia berada di pengasingan. Tapi mengapa Butler Qi ingin membunuhnya? Atau lebih tepatnya, itu bukan Butler Qi. Pangeran ke-9, kamu tinggal di sini. Saya akan pergi melihat-lihat, kata Zhao Feng sebelum terbang keluar. Dia telah merasakan sesuatu sebelum Butler Qi mengambil tindakan. Butler Qi asli kemungkinan besar sudah mati. Zhao Feng sangat terkejut. Siapa yang berani memasuki istana kekaisaran dan membunuh orang yang baru saja menjadi putra mahkota? Zhao Feng pertama kali memikirkan Pangeran ke-13. Pangeran ke-13 cukup gegabah untuk mencoba sesuatu seperti ini. Selain itu, orang ini sangat kuat. Zhao Feng dengan cepat terbang melalui istana kekaisaran. Ketika dia berteleportasi beberapa saat yang lalu, dia meninggalkan tanda mata dewa pada Butler Qi. Namun, Zhao Feng hanya bisa samar-samar merasakan arah sekarang. Ini berarti si pembunuh sudah menemukannya dan menggunakan teknik untuk menekan tanda mata dewa Zhao Feng. Saya tidak berharap dia memiliki kemampuan seperti itu. Ekspresi Butler Qi palsu suram dan penuh kebencian saat dia bergerak cepat melalui istana kekaisaran. Para penjaga tidak bisa merasakannya. Hu gelombang. Zhao Feng mengejar tanda mata dewa. Siapa ini? Tidak ada yang diizinkan terbang di dalam istana kekaisaran. Pemimpin sekelompok penjaga meraung. Ada seorang pembunuh. Zhao Feng mengedarkan mata dewa dan melepaskan gelombang kekuatan garis keturunan mata, yang menciptakan gelombang dari dalam jiwa Butler Qi. Semua penjaga merasa ada yang tidak beres. Selain itu, mereka semua tahu Zhao Feng. Pembunuh. Di mana? Semua penjaga di istana kekaisaran terkejut. Sial, bocah ini. Wajah Butler Qi palsu mulai berputar. Seseorang bisa samar-samar melihat wajah dengan sisik hitam di atasnya. Saya tidak bisa melarikan diri lagi. Butler Qi palsu mengungkapkan ekspresi putus asa ketika dia tiba-tiba terhenti. Mari kita mati bersama, bocah yang terlalu banyak ikut campur dalam urusan orang lain. Suara Butler Qi palsu itu dalam dan penuh kebencian saat dia kembali ke Zhao Feng. Hu gelombang wosh. Sosok Butler Qi palsu bergerak dengan cepat dan tiba di depan Zhao Feng dalam sekejap. Belati hitam transparan yang mampu sepenuhnya mengabaikan perlawanan ruang menusuk Zhao Feng. Bab 997 Raja Suci. Mari kita mati bersama, bocah yang terlalu banyak ikut campur dalam urusan orang lain. Suara Butler Qi palsu itu dalam dan penuh kebencian saat dia kembali ke Zhao Feng. Butler Qi palsu menatap Zhao Feng dengan mata marah dan menggertakkan giginya. Dia gagal membunuh putra mahkota karena Zhao Feng, dan sekarang jejaknya telah terungkap karena Zhao Feng juga. Dia tidak pernah berharap untuk mati karena pemuda ini yang hanya seorang kaisar. Hu gelombang-gelombang. Sosok Butler Qi palsu bergerak dengan cepat dan tiba di depan Zhao Feng dalam sekejap. Belati hitam transparan yang mampu sepenuhnya mengabaikan perlawanan ruang menusuk Zhao Feng. Sebuah daogret senjata pembunuhan. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi terkejut. Kekuatan yang ditampilkan Butler Qi palsu ini tidak biasa. Perlindungan petir suci. Sebuah penghalang petir tiba-tiba terbentuk di sekitar tubuh Zhao Feng saat Butler Qi palsu dengan cepat menyerang. Hu gelombang-gelombang. Butler Qi palsu benar-benar mengabaikan pertahanan Zhao Feng dan mengedarkan daya suci saat dia mendorong ke bawah. Ledakan. Perlindungan petir suci Zhao Feng langsung hancur, dan kilat yang kuat menembak balik ke arah penyerang. Weng gelombang boom. Butler Qi palsu mengedarkan Mystic Light Secret Power miliknya untuk melindungi dirinya sendiri dan melanjutkan serangan. Apa? Zhao Feng tertegun.
Pembunuh itu bahkan tidak menghindari pembalasan kekuatan fisik dan kilat Zhao Feng, ia hanya menggunakan sedikit kekuatan suci untuk memblokirnya. Sepertinya pembunuh ini tidak peduli dengan hidupnya lagi dan telah menerima bahwa dia akan mati. Wind Lightning Eye Flame, Zhao Feng merasa ada sesuatu yang salah dan segera mengedarkan mata kirinya untuk melepaskan teknik jiwa. Pembunuh ini mungkin telah bersembunyi di Istana Kekaisaran sepanjang waktu dan menyaksikan persidangan putra mahkota, jadi dia mungkin tahu sedikit tentang kekuatan dan teknik Zhao Feng. Lebih jauh lagi, pembunuh bayaran ini saat ini menunjukkan kekuatan Dewa Suci tahap awal. Meskipun Zhao Feng memiliki tubuh petir suci, dia tidak berani menerima serangan ini langsung. Gelombang api yang menakjubkan melesat dari mata kiri Zhao Feng. Cahaya ungu dan emas berkilauan saat God Tribulation berderak. Ledakan, sebuah bola api petir ungu dan emas transparan memancarkan aura destruktif saat mendarat di wajah si pembunuh. Si gelombang-gelombang, pembunuh itu berteriak. Kekuatan petir kesengsaraan dewa menyusup ke jiwanya dan tubuhnya menghentikan gerakannya. Suara mendesing, Zhao Feng langsung mundur dari pembunuh. Sebagian besar penjaga di Istana Kekaisaran adalah raja setengah langkah atau raja tahap awal. Hanya para pemimpin kelompok kecil adalah kaisar. Namun, mereka masih tidak berani mendekati daerah di mana Zhao Feng dan pembunuh itu bertarung. Jika bukan karena fakta bahwa bangunan-bangunan di Istana Kekaisaran sangat tangguh dan memiliki pemeliharaan drastis dan arai yang melindungi mereka, semua yang ada di dekatnya akan dihancurkan. Mati, pembunuh itu pulih dalam setengah nafas dan menyerang Zhao Feng sekali lagi. Menjadi seorang pembunuh, dia memiliki sejumlah pemahaman terhadap jiwa. Oleh karena itu, kerusakan yang dilakukan teknik garis keturunan mata Zhao Feng kepadanya sangat terbatas. Siapa yang berani lancang di Istana Kekaisaran Gan Besar? Raungan kuat yang membuat telinga seseorang bergetar terdengar dari belakang, membunyikan seluruh Istana Kekaisaran. Ledakan, 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 seluruh Istana Kekaisaran mulai bergetar, dan gelombang tak terhitung dari pemeliharaan drakonik muncul. Pemeliharaan drakonik bergabung dengan hukum-hukum langit dan bumi dan membatasi area ini. Bahkan udaranya benar-benar membeku. Tindakan Zhao Feng langsung menegang dan melambat seolah-olah dia jatuh ke rawa. Baik Yuan sejati dan garis. Keturunannya sangat ditekan. Gelombang. Naga emas yang terbuat dari cahaya langsung muncul di atas Istana Kekaisaran seperti matahari yang terik. Gelombang kekuatan suci cahaya mistik mengisi segalanya dalam beberapa ratus mil, dan kekuatan pemeliharaan drakonik tampaknya muncul dan mengisi setiap inci udara. Seolah-olah semua surga dan bumi berubah. Malam telah berubah menjadi siang, dan segala sesuatu di dunia dikendalikan oleh sosok emas. Apa yang terjadi? Tai Hongnan segera mengangkat kepalanya dan menatap langit di kejauhan. Seorang Raja Suci Imperial Gan Besar telah mengambil tindakan. Seorang Penatua Sky Suspension Palace memiliki tatapan yang dalam. Istana Kekaisaran Gan Agung membatasi pertempuran, tetapi Raja Suci yang menjaga Istana Kekaisaran secara pribadi telah mengambil tindakan. Duke Nanfeng merasa gelisah. Semua kekaisaran dan berbagai ahli dalam Istana Kekaisaran merasakan hati mereka bergetar ketika mereka merasakan hukum langit dan bumi yang menakutkan. Bam! Ledakan! Beberapa ribu penjaga di sekitar sosok emas segera membungkuk karena kekuatan tertinggi. Bam! Kekuatan suci cahaya mistik tanpa batas dan pemeliharaan drakonik melonjak di sekitar si pembunuh dan membentuk sepasang tangan dengan tato naga di atasnya. Gelombang. Pembunuh itu dicengkeram oleh tangan dan bahkan tidak memiliki pemikiran untuk melawan. Beraninya kamu menyinggung Imperial Gan Besar. Harum dingin terdengar dari sosok dalam cahaya kemasan. Retak, tangan yang terbuat dari cahaya kemasan tiba-tiba mengencang, dan sosok pembunuh itu terkoyak, meninggalkan jiwa hitam aneh, setengah transparan yang diikat oleh hukum tanpa batas dan kekuatan suci. Ledakan, 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 sosok emas melirik Zhao Feng sebelum menghilang kelonjakan pemeliharaan drakonik. Naga yang terbuat dari cahaya keemasan langsung menghilang, dan surga dan bumi kembali normal. Orang itu hanya mencari mati. Beraninya mereka menyelinap ke Istana Kekaisaran. Petik 2. Para kekaisaran tidak tertandingi di dalam Istana Kekaisaran Gan Agung. Itu seharusnya roh suci bulu Raja Suci sekarang, kan? Itu adalah seorang ahli di peringkat Raja Suci. Petik 2. Para penjaga berseru ketika mereka perlahan-lahan kembali ke posisi mereka. Raja Suci. Hati Zhao Feng bergetar.
Hanya mereka yang telah mencapai puncak alam cahaya mistik dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum surga dan bumi yang bisa disebut Raja Suci. Raja Suci berdiri di puncak benua dan ada hanya di bawah demigods. Pada saat Raja Suci turun, Zhao Feng merasa bahwa Raja Suci telah menggabungkan hukum mereka ke udara dan bisa mengendalikan segalanya. Lebih jauh lagi, Imperial Secret Kings khususnya dapat mengendalikan pemeliharaan drakonik yang tak terbatas di dalam istana kekaisaran, bahkan para Raja Suci lainnya akan benar-benar hancur. Terima kasih, Kaisar Zhao, karena menemukan jejak pembunuh itu, kata pemimpin sekelompok penjaga. Zhao Feng kemudian kembali ke istana Pangeran ke-9. Ying Tua juga hadir. Zhao Feng, siapa pembunuh itu? Pangeran ke-9 segera bertanya. Tidak ada yang seperti ini yang terjadi dalam beberapa lusin milenium terakhir di dinasti Gan Lord Agung. Seorang Raja Suci yang mengambil tindakan telah mengejutkan semua anggota dan pasukan dalam dinasti Tuan. Hampir tidak ada kemungkinan si pembunuh tetap hidup. Saya pikir itu adalah non-manusia. Zhao Feng menganalisis menurut informasi dan jejak yang dimilikinya. Bukan manusia, mereka sudah berhasil memasuki istana kekaisaran Gan Agung. Seru Pangeran ke-9. Mungkin non-manusia berhasil menyelinap masuk karena persidangan putra mahkota telah sementara dialihkan ke pemeliharaan drakonik. Namun, seorang non-manusia yang memasuki istana kekaisaran Gan Agung memiliki makna ekstra daripada pembunuh. Lainnya, tidak heran targetnya adalah putra mahkota. Ying Tua memiliki pandangan yang dalam. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan terpancar di tanah terlarang di belakang istana kekaisaran. Secret King Feather Spirit mengulurkan tangan dan meletakkan pada jiwa hitam setengah transparan. Ledakan, jiwa itu langsung hancur di bawah soul intennya yang kuat. Non-manusia mungkin sudah menyusup ke Imperial Gan besar, suara suci Raja Feather Spirit terdengar setelah beberapa saat. Beberapa bola cahaya di dekatnya kadang-kadang menjadi terang atau redup, dan mereka diam untuk waktu yang lama. Jika itu benar-benar terjadi, maka berita tentang serangan non-manusia masih harus dijalan. Sebuah suara kuno menghela nafas. Satu membutuhkan 5 bulan untuk melakukan perjalanan dari wilayah barat laut dari dinasti Gan Great Lord ke daerah pusat bahkan jika mereka menggunakan arai teleportasi. Namun, hanya 10 hari diperlukan jika itu hanya informasi dan dikirim melalui struktur unik dari jaringan arai imperial. Pada saat ini, suara terdengar dari luar, melaporkan ke Grand Elder, Intel telah tiba dari wilayah barat laut. Masuk. Suara kuno terdengar, dan selembar kertas emas dengan gambar naga di atasnya mendarat di tangan roh suci bulu raja. Weng gelombang-gelombang, segel naga di atasnya langsung menghilang. Yang bukan manusia telah menyerang, sebuah suara kubur terdengar dalam jiwa semua orang. Bab 998 Track. 3 orang duduk mengelilingi meja di aula Pangeran ke-9. Ying Tua, berapa banyak yang Anda ketahui tentang mata samsara? Tanya Zhao Feng. Dengan pengalaman Old Ying, dia pasti tahu lebih banyak daripada yang lain. Mata samsara memiliki kemampuan untuk mengikat jiwa orang mati dan membuat tubuh samsara abadi. Ternyata, itu hanya kemampuan samsara of death. Mata samsara memiliki samsara lain, samsara kehidupan. Petik 2. Old Ying perlahan berpikir dan berbicara dengan nada serius. Mata samsara sangat langka bahkan di antara keturunan 8 mata dewa besar, dan mereka memiliki kemampuan yang sangat unik. Seorang pewaris mata samsara jarang muncul dalam sejarah benua itu, yang berarti bahwa Intel mengenai kemampuan mata samsara terbatas. Old Ying tidak yakin tentang kemampuan samsara kehidupan. Ada juga samsara kehidupan. Zhao Feng terkejut. Dia tidak menyangka akan ada samsara kehidupan juga. Mungkin samsara kehidupan adalah titik kritis untuk menemukan Liu Qinxin yang dibicarakan orang bijak. Zhao Feng mulai berpikir, apakah tidak ada jejak atau informasi tentang keberadaan pewaris mata samsara? Zhao Feng tidak menyerah. Pewaris salah satu dari 8 mata dewa besar ada di benua dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Bahkan agensi Intel seperti Imperial Skynet tidak dapat menemukan mereka. Rupanya pewaris mata samsara muncul di provinsi Yu 1000 tahun yang lalu. Ying Tua sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba berbicara. Pada kenyataannya, bahkan Imperial Skynet tidak dapat melacak individu seperti pemilik mata samsara karena mereka bekerja sendiri. Ada banyak tempat di dinasti Gan Agung Lord yang berbahaya dan tidak memiliki banyak orang di sekitar. Ada juga Samudra Chang dan daerah lain yang sangat jauh, di luar kendali Imperial Skynet. Selanjutnya,
Pemilik mata samsara sengaja menyembunyikan identitas mereka. Saat itulah Kaisar Maut tiba di zona benua, kata Ying Tua. Dia kemudian memberitahu Zhao Feng tentang apa yang terjadi antara Kaisar Maut dan pemilik mata samsara. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka untuk mata samsara untuk menghidupkan kembali Kaisar Maut dari begitu jauh. Dugaan Zhao Feng, orang harus tahu bahwa dia telah membunuh Kaisar Maut di Laut Chang. Jika tidak ada hubungan sebelumnya antara pemilik mata samsara dan Kaisar Maut, tidak mungkin bagi Kaisar Maut untuk bangkit kembali di zona benua. Namun, bahkan jika ada hubungan sebelumnya di antara mereka, itu masih luar biasa bahwa mata samsara dapat menghidupkan kembali Kaisar Kematian dan mata kematiannya juga. Dari fakta ini saja, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa pemilik mata samsara jauh lebih kuat daripada Kaisar Maut. Zhao Feng, mengapa Anda ingin menemukan pemilik mata samsara? Ying Tua bertanya dengan penasaran. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng berusaha menemukan pemilik mata samsara kemungkinan besar karena dia ingin membalas dendam. Setelah semua, pemilik mata samsara telah menghidupkan kembali Kaisar Maut, salah satu musuh terbesar Zhao Feng. Tanpa bantuan pemilik mata samsara, Kaisar Kematian tidak mungkin berkeliaran dengan bebas. Namun, kekuatan pemilik mata samsara bukanlah sesuatu yang Zhao Feng bisa lawan saat ini. Aku sedikit tertarik pada keturunan 8 mata dewa yang agung. Saya juga ingin mereka membantu saya dengan sesuatu. Petik 2. Jawaban Zhao Feng membuat kecurigaan Old Ying menghilang. Old Ying bisa mengatakan bahwa garis keturunan mata Zhao Feng juga tidak biasa. Garis darah mata dari 8 dewa mata besar selalu menjadi yang terkuat. Meskipun begitu, Zhao Feng berhasil membunuh Kaisar Maut 2 kali. Garis keturunan mata yang sebanding dengan keturunan 8 dewa besar mata sangat langka. Jika Anda ingin menemukan mereka, saya percaya Anda bisa. Old Ying tersenyum dan berkata, Zhao Feng telah mengalahkan Kaisar Maut, yang telah dihidupkan kembali oleh mata samsara. Apakah pemilik mata samsara tidak ingin melihat garis mata-mata yang kuat di luar 8 mata dewa besar? Old Ying sedikit menantikan Zhao Feng bertemu mata samsara. Saudara Zhao, saya dapat membantu Anda dengan ini. Pangeran ke-9 berjanji. Menemukan seseorang memerlukan banyak orang dan informasi, dan Pangeran ke-9 percaya bahwa ia dapat membantu Zhao Feng dalam hal ini. Omong-omong, keluarga Ji adalah yang bertanggung jawab atas Provinsi Yu, kan? Zhao Feng tiba-tiba teringat. Akan terlalu sulit untuk menemukan satu orang di Provinsi Yu sendirian, dan aku tidak tahu apakah keluarga Ji mau membantumu. Ying Tua menghela nafas. Meskipun Pangeran ke-9 sekarang Pangeran Mahkota, tidak ada yang tahu apakah dia akan bisa duduk di kursi ini dengan lancar dan menjadi Kaisar Suci. Dalam periode waktu ini, para pangeran lainnya akan berdiri melawan Pangeran ke-9. Jika kecelakaan terjadi pada Pangeran ke-9, maka mereka memiliki kemungkinan berjuang untuk menjadi putra mahkota lagi. Jika pangeran lain berdiri melawan Pangeran ke-9, maka kekuatan yang mendukung mereka juga harus sama. Keluarga Ji adalah kekuatan yang mendukung Pangeran ke-8. Pada tahap ketiga persidangan putra mahkota, Zhao Feng telah melakukan banyak kerusakan pada Pangeran ke-13 dan Pangeran ke-8. Karena itu, keluarga Ji pasti tidak akan menyambut Zhao Feng. Itu mungkin bukan itu masalahnya. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Ketika Zhao Feng dan Duan Muking sedang menuju ke pusat zona benua, mereka bertemu Dewa Bintang Suci Iblis di jalan, seorang penatua agung keluarga Ji. Karena Bintang Suci-Suci Iblis mengundang Zhao Feng untuk berkunjung, dia tidak akan menolak Zhao Feng hanya karena pangeran yang mereka dukung berbeda. Selanjutnya, Zhao Feng sangat tertarik pada buku-buku tentang garis keturunan mata keluarga Ji. Mungkin ada garis keturunan mata yang lebih kuat dari mata bintang ungu di zona benua. Namun, keluarga Ji adalah keluarga garis mata terkuat, dan kekuatan keluarga besar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan individu. Bintang Suci Iblis Suci belum pergi, kan? Tiba-tiba Zhao Feng bertanya. Zhao Feng, Anda tahu di mana Bintang Suci-Suci? Old Ying terkejut. Dari kelihatannya, Zhao Feng punya caranya sendiri. Malam ini ditakdirkan untuk berisik. Lebih banyak penjaga berpatroli di Istana Kekaisaran, dan mereka juga lebih kuat. Ada juga aura sesekali harta yang unik, yang kemungkinan besar alat yang digunakan untuk menemukan non-manusia. Zhao Feng juga bisa merasakan beberapa aura kuat bersembunyi di sekitar aula Pangeran ke-9. Di masa lalu,
Istana Kekaisaran adalah tempat teraman di dinasti Gan Lord Agung. Hampir tidak ada ahli di sekitar pangeran saat mereka berada di dalam Istana Kekaisaran. Namun, malam ini berbeda. Banyak pasukan sudah menerima berita ini pada hari kedua. Keluarga Tai dan Yu segera kembali, dan beberapa pasukan dapat menebak apa yang terjadi. Kaisar Suci duduk di atas tahta naga emas di kepala aula besar di dalam Istana Kekaisaran. Di kedua sisi aula besar adalah para pangeran dan perwakilan dari Grand Duke Palaces. Zihang, sekarang kamu adalah putra mahkota, kamu harus bekerja lebih keras dan juga belajar tentang politik dinasti Gan Great Lord. Kaisar Suci saat ini terus memberitahu Pangeran ke-9. Katakan kepada dunia bahwa Zhou Zihang secara resmi pangeran mahkota dari dinasti Gan Lord Besar. Kaisar Suci menulis dekret. Isi dekret ini akan segera melakukan perjalanan di sekitar 18 provinsi dari dinasti Gan Great Lord. Anggota tim yang mendukung Pangeran ke-9 akan dihargai dengan gelar Markis dan akan dapat memiliki perlindungan pemeliharaan drakonik dari dinasti Gan Agung Lord. Kaisar Suci menulis dekret lain. Ketika seseorang memiliki perlindungan takdir drakonik, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat ketika mereka berada di dalam dinasti Gan Lord Agung. Lebih jauh lagi, pemeliharaan adalah kekuatan yang tidak terlihat yang dapat mempengaruhi banyak hal lain, yang sebagian besar biasanya baik. Di atas semua itu, seorang markis dapat memiliki beberapa zona pulau, yang dapat didiskusikan dengan kelompok yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan wilayah-wilayah dalam dinasti Gan Great Lord. Tentu saja, hadiah utama menjadi markis adalah otoritas khusus yang mereka miliki di 18 provinsi. Perwakilan dari masing-masing provinsi memberikan laporan mereka. Kaisar Suci kemudian dengan cepat menghentikan pertemuan dan tidak mengatakan apa-apa tentang mereka yang bukan manusia. Dari kelihatannya, masalah dengan non-manusia tidak terlalu bagus. Selama 1000 tahun terakhir, kedua dinasti Tuhan terus berperang satu sama lain dalam skala kecil. Tidak ada gunanya bagi Zhao Feng untuk berpikir terlalu banyak tentang itu. Zhao Feng kemudian menuju ke istana Pangeran ke-8 setelah mengucapkan selamat tinggal pada Pangeran ke-9. Tuan, Biking Yue dan perusahaan dari Ocean Smoke Pavilion telah lama menunggu di sini. Perjalanan ke Provinsi Yu tepat di jalan untuk Biking Yue dan perusahaan, jadi Zhao Feng menggunakan sel hati gelap untuk mengirim informasinya. Kalian semua ikut denganku dan menyapa keluarga Ji. Berinteraksi dengan 8 keluarga besar akan dapat meningkatkan koneksi Ocean Smoke Pavilion. Ini sangat penting untuk Pavilion Asap Laut, yang merupakan agen informasi. Teman kecil Zhao, kita belum pernah bertemu untuk sementara waktu, tetapi teknik garis mata Anda telah meningkat bahkan lebih. Suci Bintang Iblis Suci memimpin keluarga Ji keluar dari istana Pangeran ke-8. Ji Wuye, Ji Lan, Ji Dengtian, dan perusahaan dari keluarga Ji langsung menatap Zhao Feng. Ji Lan memiliki ekspresi yang rumit. Zhao Feng dengan mudah mengalahkannya dalam dimensi ilusi ilahi, dan sekarang dia telah mengalahkan 2 jenius generasi keluarga Ji sebelumnya di makam kekaisaran. Di sisi lain, Ji Wuye menatap Zhao Feng dengan kagum. Demon Bintang Senior bercanda, junior ini ingin melihat keluarga garis mata paling kuat di benua dan belajar dari mereka. Petik 2. Pangeran ke-9 telah mengirim orang-orang untuk memberikan keluarga Ji kepala semalam. Inilah sebabnya mengapa orang-orang dari keluarga Ji telah menunggu Zhao Feng. Meskipun Pangeran ke-8 adalah lawan Pangeran Mahkota, Dewa Bintang Suci Iblis tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadap Zhao Feng, membuat Pangeran ke-8 memandangnya dalam perspektif yang berbeda. Mungkin di mata Secret Lord Star Demon, hanya garis keturunan mata dan teknik garis keturunan mata yang penting. Zhao Feng percaya bahwa dia akan mendapat manfaat dari perjalanan ini. Hahaha, keluarga Ji menyambut garis keturunan mata yang kuat. Dewa Bintang Suci Iblis tidak bisa menahan tawa. Sementara Zhao Feng tidak menggunakan kemampuan garis keturunannya dalam persidangan Putra Mahkota, Dewa Bintang Suci Iblis memperhatikan hal-hal yang tidak dilakukan orang lain karena dia menaruh banyak perhatian pada Zhao Feng. Mungkin murid-murid keluarga Ji ini juga bisa belajar dari teman kecil Zhao, kata Bintang Setan Suci. Kalimat ini jelas dimaksudkan untuk anggota keluarga Ji di belakangnya. Artinya sangat jelas, meskipun mereka mendukung musuh Putra Mahkota, para pangeran masih akan mempertahankan hubungan yang baik di permukaan setidaknya. Oleh karena itu, mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mempelajari sesuatu jika mereka menjalin hubungan yang baik dengan Zhao Feng.
Zhao Feng kemudian meninggalkan istana kekaisaran bersama Demon Bintang Suci dan teman-temannya. Di dalam aula Pangeran ke-8. Pangeran ke-8, tanya Luo Zun. Yang mulia, meskipun Pangeran ke-9 menjadi putra mahkota, akan sulit baginya untuk duduk di kursinya dengan stabil hanya dengan sejumlah kecil kekuatan yang mendukungnya, dan situasi saat ini, seorang penatua terdekat menganalisis. Maknanya sangat jelas, tidak perlu Pangeran ke-8 untuk membantu Pangeran ke-9, jadi dia harus mencegah hubungan ini antara Zhao Feng dan keluarga Ji. Yang perlu dia lakukan adalah menunggu saat yang tepat, dan mungkin dia akan bisa mendapatkan kursi putra mahkota. Aku punya pikiran sendiri. Pangeran ke-8 menyela dengan nada tegas. Dimengerti, penatua itu terkejut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Menjadi ahli strategi, yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan ide. Pemimpin sejati masih Pangeran. Luo Zun berhenti sejenak sebelum memahami apa arti Pangeran ke-8. Pangeran ke-8 tidak lagi ingin menentang Zhao Feng. Jika Pangeran ke-9 bisa menjadi Pangeran Mahkota karena Zhao Feng, lalu mengapa Zhao Feng tidak bisa membantunya tetap di kursi itu dengan mantap dan menjadi Kaisar Suci? Bab 999 Koleksi Teknik Ai Bloodline. Zhao Feng mengikuti Demon Bintang Suci-Suci dan tiba di keluarga Ji di Provinsi Yu 4 bulan kemudian. Keluarga Yu berbasis di hutan yang dikelilingi oleh sungai, dan ditutupi oleh kabut ungu. Orang normal akan merasa sulit untuk bahkan menemukan jalan masuk ke keluarga Ji jika mereka tidak memiliki anggota keluarga Ji yang memimpin mereka atau teknik rahasia yang unik. Ini memang sanadu, puji Zhao Feng. Segala sesuatu dalam beberapa ribu mil dari keluarga Ji tertutup kabut ungu. Tidak hanya cantik, itu juga memiliki kemampuan untuk menghipnotis siapapun yang melihatnya dan menciptakan ilusi. Selain itu, karena anggota keluarga Ji lahir dan dibesarkan di lingkungan ini, perlawanan mereka terhadap ilusi sangat kuat. Teman kecil Zhao, kamu datang kali ini untuk bertukar teknik garis keturunan, kan? Tanya Dewa Bintang Setan Suci sambil tersenyum. Meskipun dia telah mengundang Zhao Feng menggunakan koleksi teknik garis keturunan mata keluarga Ji jelas tidak akan menunjukkan kepada Zhao Feng semua yang mereka miliki. Sederhananya, Zhao Feng juga harus mengambil beberapa teknik garis keturunan khusus mata jika dia menginginkan hal-hal yang baik. Junior ini ada di sini untuk belajar sesuatu. Zhao Feng tersenyum canggung. Dia tahu bahwa Demon Bintang Suci sangat tertarik pada kemampuan disintegrasi. Zhao Feng juga tahu bahwa kemampuan mata kirinya sangat unik, kalau tidak, dia tidak akan ditandai sebagai penipu di istana labirin yang bergerak. Zhao Feng jelas tidak ingin mengungkapkan teknik rahasia disintegrasi. Bahkan jika dia melakukannya, mungkin tidak ada garis mata di benua yang bisa menggunakannya. Riak emas datang dari bola emas misterius, yang disebut sebagai cahaya transparansi dan dispersi oleh otomat Heaven's Legacy Rache. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng mendengar tentang cahaya transparansi dan penyebaran, dan dia masih belum sepenuhnya memahaminya, jadi yang terbaik adalah tidak mengungkapkannya. Teman kecil Zhao terlalu rendah hati. Tidak ada junior dari keluarga Ji yang cocok denganmu. Petik 2. Ekspresi Secret Lord Star Demon berhenti sesaat. Sikap tidak mau Zhao Feng membuatnya sedikit tidak bahagia. Bahkan jika teknik garis keturunan Zhao Feng sangat jarang, apakah itu lebih jarang dari seluruh koleksi keluarga Ji? Mendengar itu, Ji Lan dan Ji Wuye menundukkan kepala, dan Ji Dengtian dan Ji Bai tidak senang. Bukan hanya junior dari keluarga Ji yang bukan pertandingan Zhao Feng, bahkan mereka dari generasi sebelumnya bukan lawannya. Saya datang ke sini untuk sesuatu yang lain yang saya perlukan bantuan senior. Pikir Zhao Feng sebelum berkata, apa itu? Kamu bisa memberitahuku? Ekspresi suci Lord Star Demon tetap sama. Dia berpikir bahwa Zhao Feng datang untuk mempelajari teknik garis keturunan dan tidak mengharapkan Zhao Feng memiliki masalah lain. Saya ingin menemukan seseorang di Provinsi Yu, kata Zhao Feng langsung. Oh, seseorang. Bintang Suci Iblis Suci dan yang lainnya dari keluarga Ji mengungkapkan ekspresi penasaran. Orang yang dicari Zhao Feng pasti sangat unik jika dia tidak dapat menemukan mereka bahkan dengan statusnya di antara pasukan Pangeran ke-9. Bahkan Ying Tua dan Paviliun Asap Laut tidak bisa berbuat apa-apa. Pemilik mata samsara, kata Zhao Feng, dan orang-orang dari keluarga Ji mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang yang ingin dicari Zhao Feng adalah keturunan salah satu dari 8 mata dewa besar. Mereka telah mendengar legenda tentang mata samsara, mereka muncul di benua itu beberapa ribu tahun yang lalu sebelum menghilang.
Ekspresi Secret Lord Star Demon membeku beberapa saat sebelum berbicara. Aku bisa membantumu dengan itu. Terima kasih, kata Zhao Feng sambil tersenyum tipis. Kelompok orang segera tiba di keluarga Ji, dan Dewa Bintang Suci Iblis memimpin Zhao Feng untuk memasuki wilayah batin melalui pintu masuk di belakang gunung. Teman kecil Zhao, karena kamu mencari seseorang, mengapa kamu tidak tinggal di keluarga Ji untuk saat ini? Kata Bintang Suci Iblis. Terima kasih atas masalah Anda, jawab Zhao Feng. Menemukan seseorang tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Selain itu, jika dia akan membaca koleksi teknik garis keturunan mereka, dia tidak bisa menunjukkan kepada mereka seberapa cepat dia bisa membaca. Itu akan memakan waktu sedikit lebih lama, tetapi itu tidak akan mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan. Jilan, tunjukkan teman kecil Zhao dan yang lainnya di mana tinggal, perintah Dewa Bintang Setan sebelum menghilang ke kabut ungu. Terima kasih, kata Zhao Feng dengan hormat. Jilan kemudian memimpin Zhao Feng, Biking Yue, dan yang lainnya ke taman yang menakjubkan. Kalian semua bisa tinggal di sini untuk saat ini, kata Jilan sebelum pergi. Tuan, saya pikir Bintang Setan Suci-Suci tahu sedikit tentang mata samsara, kata Biking Yue setelah Jilan pergi. Aku bisa melihat itu juga. Zhao Feng memiliki ekspresi muram, tetapi jika Bintang Suci-Suci Setan tidak mau memberitahunya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhao Feng pasti akan bertanya sekali lagi sebelum dia pergi, dan dia berharap untuk mendapatkan setidaknya sesuatu dari Demon Star Suci-Suci. Kalian semua bisa tinggal di sini sekarang. Jika Anda punya waktu, berkeliling dan bertemu dengan beberapa anggota eselon atas keluarga Ji, kata Zhao Feng sebelum berjalan ke sebuah ruangan. Jilan datang ke Zhao Feng pada pagi kedua. Zhao Feng, Dewa Bintang Suci Iblis mengundang Anda. Jilan kemudian membawa Zhao Feng ke ruang rahasia di hutan. Kalian berdua bisa masuk. Suara suci Star Lord Demon terdengar dari dalam aula. Hati Jilan bergerak, karena Bintang Suci-Suci Setan berkata, keduanya, itu berarti dia bisa masuk juga. Ini adalah milik pribadi Secret Lord Star Demon. Beberapa koleksi di sini bahkan lebih berharga daripada koleksi keluarga itu sendiri. Seseorang bahkan mungkin bisa melihat teknik garis keturunan mata yang mendalam yang sedang dikerjakan oleh Secret Lord Star Demon. Aula itu gelap, dan tata letaknya sangat sederhana. Ini koleksi pribadi saya. Teman kecil Zhao dapat membaca buku apapun di sebelah kiri. Sedangkan untuk sisi kanan, Anda harus berhenti. Petik 2. Demon Bintang Suci-Suci cukup bangga pada dirinya sendiri. Meskipun hanya ada 2 rak buku di sini, isinya sangat langka di dunia luar. Zhao Feng melirik rak buku di sisi kanan. Layar putih dengan tanda warna berbeda berputar di sekitarnya. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa dan mulai membaca barang-barang di rak buku kiri. Kamu juga bisa membaca, Secret Lord Star Demon berkata pada Jilan. Jilan mulai membaca buku-buku bersama Zhao Feng dengan izin suci Lord Star Demon. Namun, setiap buku di sini berisi lautan pengetahuan dan akan membutuhkan banyak waktu hanya untuk menghafalnya. Zhao Feng mengeluarkan buku acak dan mulai membacanya. Isi dan teori sangat rinci. Jika Zhao Feng membaca ini ketika pertama kali mulai mempelajari teknik garis keturunan, penguasaannya akan meningkat dengan cepat. Sepertinya semua yang ada di koleksi pribadi Secret Lord Star Demon sangat berharga dan langka. Zhao Feng terkejut, meskipun isi buku-buku ini tidak sebagus buku-buku Xie yang di Istana Misterius kuno, mereka semua terkait dengan teknik garis keturunan, yang sangat berguna bagi Zhao Feng. Kaisar yang normal akan membutuhkan 2 jam hanya untuk menghafal isi dari salah satu buku ini. Meskipun Zhao Feng bisa secara langsung menyalin semua itu ke mata kirinya, Secret Lord Star Demon dan Jilan hadir, jadi lebih baik baginya untuk hanya menghafal. Saat membaca dan tidak terlalu menampilkan kemampuannya. Aku ingin tahu apakah ada kemajuan mengenai pemilik mata samsara. Tanya Zhao Feng sambil membolak-balik buku ini. Sebenarnya, pemilik mata samsara datang ke keluarga Ji beberapa ribu tahun yang lalu. Bintang Setan Suci-Suci mengatakan sesuatu yang bahkan mengejutkan Jilan. Dia tidak tahu hal seperti itu meskipun dia adalah anggota keluarga Ji. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia tidak berharap Secret Lord Star Demon benar-benar menjawab pertanyaannya. Dari kelihatannya, Bintang Suci Iblis Suci tidak mengungkapkan apapun sebelumnya karena ada terlalu banyak orang yang hadir. Saat itu, dia datang untuk membaca koleksi teknik garis keturunan mata dari keluarga Ji, dan dia bahkan meninggalkan beberapa teknik dan teori garis keturunan mata.
Secret Lord Star Demon mengatakan sepotong berita yang bahkan lebih tidak dikenal dan mengejutkan. Teknik dan teori tentang mata samsara. Zhao Feng terkejut. Teknik mata garis darah dan teori tentang mata samsara akan menjadi sesuatu seperti buku rahasia mata hitam yang diperolehnya dari Duan Muking. Namun, tanpa keraguan, apapun yang dimiliki oleh pemilik mata samsara secara pribadi di keluarga Ji lebih berharga. Tapi keluarga Ji tidak yakin tentang informasinya saat ini. Kami bahkan tidak tahu apakah dia masih di Provinsi Yu, Secret Lord Star Demon menambahkan. Terima kasih telah memberitahu saya, Demon Bintang Dewa Suci Senior. Zhao Feng menyatukan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Secret Lord Star Demon tidak hanya mengungkapkan koleksi pribadinya kepada Zhao Feng, dia juga memberitahu Zhao Feng rahasia besar. Apa yang dia tinggalkan ada di rak buku di sebelah kananmu. Secret Lord Star Demon mengungkapkan senyum licik. Zhao Feng tersenyum tak berdaya dan tenggelam dalam buku di tangannya. Di sisi lain, Jilan sama sekali tidak peduli dengan Zhao Feng dan mencoba untuk menghafal konten sebanyak mungkin sehingga dia bisa memahaminya nanti. Waktu berlalu dengan cepat, dan cahaya di dalam ruangan menjadi redup dan redup, tetapi mereka tidak merasakannya sama sekali. Oke, aku akan istirahat sekarang. Jilan, tolong bawa kembali teman kecil Zhao. Suara Dewa Bintang Suci Demon terdengar dari ruangan lain. Ya, Jilan dengan enggan mengembalikan buku itu ke rak buku. Tuan Zhao, tolong ikut aku. Jilan memandang Zhao Feng dan tidak memiliki emosi rumit yang dia miliki sebelumnya. Jika bukan karena Zhao Feng, dia tidak akan bisa menelusuri koleksi pribadi Secret Lord Star Demon, jadi dia harus berterima kasih kepada Zhao Feng untuk itu. Seseorang harus tahu bahwa murid suci Lord Star Demon, Ji Wuye, hanya diizinkan untuk menelusuri koleksi ini selama 1 hari. Mengapa Anda ingin menemukan pemilik mata samsara? Tanya Jilan dalam perjalanan kembali. Terakhir kali mata samsara muncul adalah 1000 tahun yang lalu, jadi Zhao Feng seharusnya tidak memiliki koneksi dengannya. Pemilik mata samsara dapat membantu saya menemukan seseorang yang sangat penting, jawab Zhao Feng sederhana. Oh, Jilan mengangguk dan sepertinya setengah mengerti. Pada saat ini, 3 orang dari keluarga Ji mendekati mereka dari depan. Jilan, kamu kembali. Pemuda berambut ungu tampan sangat bersemangat dan segera berjalan. Aku baru saja kembali. Jilan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Ini, pemuda Jilian memandang Zhao Feng dengan tatapan yang tidak ramah. 2 anggota keluarga Ji lainnya memandang Zhao Feng seolah-olah akan ada pertunjukan yang bagus. Semua orang tahu bahwa Jilian mencintai Jilan. Inilah sebabnya dia tidak memiliki pengejar lain di generasi muda keluarga Ji meskipun dia sangat cantik. Mereka tidak berharap orang luar ini begitu dekat dengan Jilan. Dia adalah tamu keluarga Ji. Zhao Feng, jawab Jilan jujur, dan 3 di depan mengungkapkan ekspresi aneh. Zhao Feng, bukankah dia salah satu dari duo iblis berambut ungu dari dimensi ilusi ilahi? Bukankah dia menjarah banyak sumber daya dari keluarga Ji? Kenapa dia sekarang menjadi tamu keluarga Ji dan sangat dekat dengan Jilan? Jilan hanya mengingat semua itu ketika dia melihat ekspresi mereka. Berita terperinci dari persidangan putra mahkota mungkin belum masuk ke telinga mereka. Saat ini, 18 provinsi hanya tahu bahwa Pangeran ke-9 telah menjadi putra mahkota. Zhao Feng, saya tidak peduli jika Anda menjarah sumber daya dari keluarga Ji di dimensi ilusi ilahi, tapi saya tidak bisa membiarkan Anda begitu dekat dengan Jilan. Nada bicara Jilian berubah saat ia memperingatkan Zhao Feng. Bab 1000 Menara Bintang Ungu. Zhao Feng, saya tidak peduli jika Anda menjarah sumber daya dari keluarga Ji di dimensi ilusi ilahi, tapi saya tidak bisa membiarkan Anda begitu dekat dengan Jilan. Nada bicara Jilian berubah saat ia memperingatkan Zhao Feng. Bahkan jika Zhao Feng adalah tamu dari keluarga Ji, Jilian tidak perlu menghormati Zhao Feng. Ini adalah bagaimana bangga 8 keluarga besar itu. Jilan goyah sejenak sebelum bersiap untuk menghentikan Jilian. Dengan status Zhao Feng saat ini dan kekuatan di belakangnya, bahkan keluarga Ji tidak ingin membentuk hubungan yang buruk dengannya. Terutama jika Pangeran ke-9 menjadi Kaisar Suci, maka kekuatan di belakang Zhao Feng hanya akan menjadi lebih kuat. Mereka mungkin hanya perlu beberapa ratus tahun sebelum melampaui keluarga Ji sepenuhnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin Zhao Feng bisa membantunya menyingkirkan Jilian. Jilan, aku akan pergi dulu kalau begitu.
Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Jilan. Jilan terkejut. Dia tidak berharap Zhao Feng begitu tenang dan langsung pergi begitu saja. Dia tidak ingin menghadapi Jilian sendirian dan hendak mengatakan sesuatu kepada Zhao Feng sebelum menyadari bahwa dia sebenarnya tidak mengenal Zhao Feng dengan baik. Zhao Feng melirik Jilian sebelum pergi. Ini adalah keluarga Ji, dan Zhao Feng berutang budi setan bintang suci, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja saya katakan? Jilian meraung ketika dia melihat ekspresi tenang Zhao Feng dan bagaimana dia akan pergi begitu saja. Seolah-olah Zhao Feng benar-benar mengabaikannya. Pikirkan urusanmu sendiri. Suara Zhao Feng dingin ketika dia terus pergi. Apa, kamu? Wajah Jilian menjadi sedikit merah. Kata-kata Zhao Feng berarti bahwa dia benar-benar tidak menempatkan Jilian di matanya. Dari mana kepercayaan dirimu berasal ketika kamu berada di wilayah keluarga Ji? Jilian langsung berbalik, dan riak samar kekuatan garis keturunan melintas di mata bintang ungu miliknya. Jangan, Jilan segera mencoba menghentikan Jilian. Dia tidak berharap dia benar-benar menyerang. Namun, sudah terlambat, pelepasan teknik garis keturunan hanya membutuhkan waktu sesaat. Rantai yang terbuat dari kabut ungu muncul di sekitar Zhao Feng, tapi Zhao Feng masih perlahan pergi seolah-olah dia benar-benar tidak terpengaruh. Wajah Jilian berwarna hijau. Meskipun dia tidak berusaha keras untuk berkultivasi, tidak ada efek bahkan setelah dia mengambil tindakan. Ada juga anggota lain dari kelompok usia yang sama menonton. Kemana wajahnya akan pergi setelah ini? Jilian langsung merilis semua inten AI-nya. Jilian adalah seorang kaisar, dan meskipun penguasaan teknik garis keturunannya hanya rata-rata di antara keluarga Ji, keterampilan ini cukup untuk menjebak kaisar puncak dalam dunia ilusi. Alis Zhao Feng berkerut. Meskipun dia masih benar-benar tidak terpengaruh, Jilian mulai mengganggunya. Bahkan jika Zhao Feng pergi dengan damai hari ini, Jilian mungkin datang merepotkannya lagi di masa depan. Bagaimanapun, Zhao Feng masih perlu tinggal di keluarga Ji untuk sementara waktu. Zhao Feng tiba-tiba berbalik, dan cahaya ungu keemasan mulai mengalir melalui mata kirinya dan berubah menjadi jurang tak berujung yang sangat memikat. Ilusi Jilian langsung pecah. Apa? Mata Jilian bergetar saat dia secara naluriah menatap mata Zhao Feng. Detik berikutnya, Jilian tiba di istana labirin ungu. Istana labirin dikelilingi oleh kabut, dan ada badai angin dan kilat menyambar di atas. Jilian, apa yang terjadi padamu? Salah satu orang di sebelah Jilian menemukan bahwa dia tampaknya telah menjadi idiot dan hanya berdiri di sana. Jilian tidak bereaksi terhadap apapun yang mereka katakan. Dua yang lain mencoba segala macam teknik garis keturunan, tetapi mereka semua tidak berpengaruh padanya. Apa yang kamu lakukan pada Jilian? Kedua murid itu sedikit panik. Dari ini, mereka jelas bisa melihat seberapa kuat Zhao Feng. Namun, Zhao Feng ditakdirkan untuk menderita jika dia mengambil tindakan terhadap Jilian. Zhao Feng tidak peduli dengan mereka. Dia hanya berbalik dan pergi. Saat ini, Jilan juga segera mengikuti di belakangnya. Kamu tidak melakukan apapun padanya, kan? Jilan menatap Zhao Feng dan sedikit khawatir. Dia cukup terampil dengan ilusi, dan bahkan dia terkejut. Ilusi macam apa yang digunakan Zhao Feng sehingga sangat efektif terhadap anggota keluarga Ji. Seseorang harus tahu bahwa anggota keluarga Ji tidak hanya memiliki mata bintang ungu, yang sangat tangguh terhadap ilusi, tetapi mereka juga dilahirkan dan dibesarkan di daerah berkabut khusus ini yang meningkatkan resistensi terhadap ilusi. Keluarga Ji juga berspesialisasi dalam Dao of the Soul dan Dao of Illusions juga, sehingga mereka harus dengan mudah dapat menembus ilusi apapun. Dia akan pulih dalam beberapa saat. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum berkata, ilusi yang baru saja ia gunakan adalah teknik ilusi baru yang telah ia bangun dengan menggunakan Eye of Illusion, Purple Star Chaos yang ia pelajari selama pertemuan terakhirnya dengan keluarga Ji, serta beberapa pemahaman yang ia dapatkan di aula rahasia Secret Lord Star Demon sebelumnya. Teknik ini tidak hanya menyeret kesadaran lawan ke ilusinya sendiri, itu juga bisa mengubah indera seseorang, termasuk sens ilahi mereka, untuk membuat mereka merasa seolah-olah mereka berada di dunia nyata. Itu benar-benar bisa menjebak musuh dalam dunia ilusi karena mereka tidak akan tahu itu adalah satu. Ketika seseorang memasuki ilusi, kebanyakan orang tahu bahwa segala sesuatu di sekitar mereka adalah palsu, itulah sebabnya mereka bisa berjuang keluar dari itu. Namun,
Bagaimana jika orang dalam ilusi itu berpikir bahwa semua yang ada di sekitar mereka itu nyata? Tentu saja, Zhao Feng baru saja menguji teknik ilusi ini. Dia masih perlu menelusuri lebih banyak teknik garis mata untuk menyempurnakannya. Zhao Feng tiba-tiba merasa bahwa dia perlu mengambil Dao of the Soul dan Dao of Illusions lagi. Oh, Jilan mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa teknik garis keturunan mata Zhao Feng sangat kuat, dia tidak berharap bahwa penguasaan ilusinya telah mencapai tingkat yang tinggi juga. Tapi kamu harus hati-hati dengan Jilian. Dia mungkin akan menyusahkanmu nanti, Jilan memperingatkan, tetapi kemudian segera merasa bahwa tidak perlu. Zhao Feng telah diundang oleh bintang suci iblis suci secara pribadi. Menambahkan kekuatan Zhao Feng, tidak banyak yang bisa dilakukan Jilian pada Zhao Feng. Bahkan anggota eselon atas di belakang Jilian seharusnya tidak menyusahkan Zhao Feng hanya untuk Jilian. Zhao Feng kemudian mulai memahami buku-buku yang telah dia hafal ketika dia kembali ke kamarnya. Dia juga mulai multitugas dan mengolah teknik 10.000 pemikiran ilahi dan memahami hukum penghancuran yang terkandung dalam petir kesusahan-kesusahan. Dao of Illusions memiliki dua jalur. Salah satunya adalah serangan Dao of Illusion ofensif yang secara langsung dapat mempengaruhi jiwa. Yang lainnya adalah perangkap Dao of Illusion yang digunakan sebagai dukungan. Sebagian besar anggota keluarga Ji memilih Dao of Illusion. Koleksi keluarga Ji jelas merupakan yang terbaik di benua. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia masih ingat Meng Xi dari Tousan Darkest Secret Clan, yang memiliki garis keturunan balap mimpi buruk, yang berada di peringkat ke-239 di antara 10.000 ras kuno. Kemampuan unik dari garis keturunan Ten Tousan Ancient Races adalah teknik ilusi. Jika seseorang melatih Dao ilusi ke tingkat tertentu, mereka mungkin bisa mendapatkan kekuatan salah satu dari 10.000 ras kuno. Tuan, suara Biking Yue terdengar dari dekat. Apa itu? Zhao Feng bisa berkomunikasi dengannya secara langsung melalui segel hati gelap. Jika guru ingin fokus pada Dao of Illusions, Anda mungkin dapat pergi ke Menara Bintang Ungu keluarga Ji, saran Biking Yue. Menara Bintang Ungu keluarga Ji sangat terkenal di seluruh benua sebagai tempat untuk mengembangkan teknik jiwa dan ilusi. Banyak murid keluarga Ji menggunakan poin kontribusi keluarga untuk berdagang waktu di Menara Bintang Ungu, dan dia percaya bahwa Zhao Feng pasti tidak tahu tentang Menara Bintang Ungu. Menara Bintang Ungu. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia benar-benar tidak tahu tentang itu. Biking Yue kemudian memberitahu Zhao Feng beberapa informasi mengenai Menara Bintang Ungu. Jilan datang sekali lagi pada pagi hari kedua. Zhao Feng, Dewa Bintang Suci Iblis mengundang Anda. Mereka tiba di aula pribadi Secret Lord Star Demon dan mulai belajar seperti kemarin. Jilan sangat bersemangat. Dia tidak berharap bahwa dia akan bisa tinggal bersama Zhao Feng lagi dan masih membaca buku-buku di sini. Pada saat yang sama, dia bisa menebak niat Secret Lord Star Demon. Jilan tahu bahwa dia sengaja menciptakan waktu untuk mereka berduaan bersama. Jilan tersenyum pahit dan tidak setuju. Hati setiap wanita mungkin bergerak karena jenius tak tertandingi seperti Zhao Feng, tapi dia tidak yakin dia bisa membuat Zhao Feng menyukainya. Jilan juga sangat terkejut melihat betapa pentingnya setan bintang suci iblis ditempatkan pada Zhao Feng. Cahaya mulai redup, dan ruangan menjadi gelap. Senior Star Demon, junior ini ingin membaca isi rak buku di sebelah kanan. Zhao Feng mengirim pesan bintang suci iblis di kamar sebelah. Oh, sosok suci Lord Star Demon langsung muncul di sebelah Zhao Feng dengan ekspresi yang menunggu. Zhao Feng kemudian memberikan manual rahasia mata gelap bahwa ia telah membuat salinan untuk bintang suci-suci iblis. Manual rahasia mata gelap, The Eyes of Death. Suci bintang iblis suci mengambil buku itu di tangan Zhao Feng dan mulai membacanya. Teman kecil Zhao, hanya ada beberapa pengetahuan dan teori dasar dalam buku ini. Itu mungkin sangat berguna bagi murid-murid keluarga Ji. Secret Lord Star Demon memberikan senyum samar, tapi nadanya eufemistik. Zhao Feng tersenyum. Dia tidak punya harapan sama sekali. Ketika dia mendapatkan manual rahasia mata gelap, dia hanya di Small Origin Core Realm. Meskipun penguasaan kaisar atas teknik garis darah mata sangat tinggi, itu jelas tidak sebagus keluarga garis darah terkuat di zona benua. Itu dalam harapan Zhao Feng bahwa Secret Lord Star Demon tidak akan menginginkan manual rahasia mata gelap. Namun, Zhao Feng tidak akan memberitahunya teori di balik teknik disintegrasi mata dewanya. Lalu bagaimana dengan teknik pemurnian mata jiwa? Zhao Feng berpikir sejenak tetapi tidak mengeluarkannya.
Teknik pemurnian mata jiwa adalah teknik mencuri mata berbasis jiwa yang paling berharga di kota warisan surga. Selanjutnya, teknik pemurnian mata jiwa dilarang dan menyebabkan banyak bahaya. Karena itu, Zhao Feng mengeluarkan teknik budidaya jiwa lainnya. Teknik membelah jiwa. Dewa bintang iblis suci penasaran saat dia mengambil objek dari tangan Zhao Feng. Bagus, seru bintang suci iblis berseru, menakuti Jilan di sebelahnya. Teknik rahasia macam apa yang bisa membuat Secret Lord Star Demon begitu bersemangat? Jantung Jilan berdetak kencang, dan dia lebih mengagumi Zhao Feng. Demon bintang suci-suci hanya menutup buku setelah waktu yang lama dan berbicara sambil tersenyum. Teman kecil Zhao memiliki waktu 3 hari untuk membaca rak buku. Di sebelah kanan, Zhao Feng tersenyum tipis. Meskipun hanya ada satu tahap dalam soul splitting teknik dan itu bahkan tidak lengkap, teori dan ide di balik teknik ini sangat menakjubkan dan merusak tradisi. Bahkan mesin dari Heaven's Legacy City memberikan teknik ini peringkat tinggi, dan dia percaya bahwa Secret Lord Star Demon adalah seseorang dengan mata yang bagus. Jilan benar-benar terkejut. Dalam ingatannya, Dewa Bintang Suci Iblis hanya membiarkan satu orang membaca buku di rak buku yang benar. Jika teman kecil Zhao ingin meningkatkan teknik membelah jiwa, mungkin ada sesuatu yang Anda butuhkan di sana, Secret Lord Star Demon memperingatkan sebelum pergi. Di istana megah berkabut di keluarga Ji. Kakek buyut, bahwa Zhao Feng menyerang saya dan membuat saya kehilangan semua wajah. Jilian berlutut di aula. Kaulah yang kehilangan muka untuk keluarga Ji. Sebuah suara melamun kuno terdengar di udara. Dimengerti, Lianer tahu bahwa dia salah, tapi itu Zhao Feng, hati Jilian melonjak ketika dia melanjutkan. Dia adalah tamu yang dibawa bintang iblis ke sini. Suara tua itu memotong Jilian. Jilian berhenti sejenak sebelum kekecewaan melintas di matanya, dan dia tidak berbicara lagi. Namun, keluarga Ji mendukung Pangeran ke-8, dan Star Demon membentuk hubungan yang baik dengan seseorang di belakang Pangeran ke-9 tanpa bahkan memberitahuku. Suara tua itu terdengar sekali lagi.